Maestro, sebuah program yang mengangkat sosok seorang fotografer senior, kebanggaan Indonesia, yang memiliki segudang prestasi. Masa kecil saya, karena bapak saya itu dinas di tentara, ya, di Angkatan Darat. Kita kembali ke Bandung, jadi memang masa kecil remaja saya di Bandung. Pada akhirnya ya waktu itu. Kejujuran adalah kunci dari sebuah kepercayaan. Kejujuran itulah yang diterapkan oleh sang ayah untuk Darwis Triadi. Pada saat saya masuk jadi pilot dan saya bekerja, memang suasana pada saat itu, pertama adalah bahwa saya waktu keluar dari pendidikan pilot, saya punya target di airlines. Tapi saya kerja di charter flight, di mana charter flight pada saat yang saya tempat kerja itu, struktur organisasinya nggak begitu jelas. Jadi saya hanya berpikir, kalau saya berlama-lama di sini, karir saya nggak bagus. Sementara teman saya, ya saya cukup dekat sih sama teman angkatan saya yang dulu sekolah di Curug ya. Saya berpikir mereka karirnya sudah melesat ke atas. Sedang kalau keluar masuk ke sana udah nggak mungkin karena saya terikat ikatan dinas ya. Karena saya di sekolah sama perusahaan itu. Hanya kebingungan. Nah pada saat saya kebingungan, kadang-kadang kan kita di dalam hidup tuh suka ada bisikan ya, bisikan batin ya kalau ada orang kan. Saya juga nggak sadar. Tiba-tiba nggak tahu terbetik di pikiran saya, wah ini kok motret bagus. Nah disitulah saya mulai ada keinginan, tapi saya nggak bisa belajar di mana. Akhirnya saya pinjam kamar teman, saya mulai belajar sendiri aja. Nah mungkin ini adalah satu entry point ya, titik tolak di mana saya memang terus menjalani hidup saya di fotografi. Memilih meninggalkan profesi sebagai seorang pilot, sang maestro mendapatkan penolakan dari keluarga, terutama sang ayah yang tidak setuju menjadi seorang fotografer. Ya memang mereka kan, orang tua saya terutama ya, bapak saya terutama bilang, kamu tuh sudah punya pekerjaan pilot yang membanggakan kok keluar malah jadi tukang foto. Karena tahun 78 fotografer tuh disebutnya bukan fotografer, tukang foto. Enggak, karena jarang, dan tukang foto dulu hanya orang bikin pas foto di studio foto kayak gitu aja. Ada pemikiran bahwa fotografer itu sebuah profesi yang kayak lawyer, dokter, sebagainya. Tapi pada tahun saat itu saya bilang sama orang tua saya, Pak, fotografer bukan hanya tukang foto, saya bilang. Fotografer profesinya sama kayak ini. Wah, nggak mungkin lah. Karena ada sekolah pendidikan fotografi, nggak ada. Rasanya suatu saat ada. Nggak tahu saya muncul gitu. Karena gini, pada saat saya melakukan fotografi, saya berpikir gini, saya nanti kalau jadi fotografer benar, jadi tukang foto benar, saya pengen memberikan ilmu saya kepada orang-orang. Profesi fotografer yang dilakukan sang ayah kini telah dibuktikan dengan kesuksesannya. Jadi gini, waktu saya baru mulai belajar, ya, saya memang berniat pengen motret orang aja. Orang juga saya sempetin, gue pengen motret perempuan aja ya. Karena saya sangat tertarik kalau ada sebuah lukisan perempuan. Kayaknya di rumah teman saya itu banyak lukisan Avandi kan. Saya lihat ada foto perempuan, lukisan perempuan kok bagus bener gitu. Mungkin gak itu di foto gitu. Dan saya rasa mungkin gitu. Jadi pendekatan saya waktu saya memotret, saya pengen buat foto itu seperti kayak lukisan itu saja. Dan perempuan, model perempuan. Jadi saya memang konsentrasi ke sana. Jadi saya bukan simultan ya, bersamaan. Saya belajar foto secara otodidak, tapi juga saya belajar bagaimana motret perempuan yang bagus. Dan Gayung pun bersambut, karena di tahun yang sama, ia mendapatkan proyek pertamanya dalam menghasilkan sebuah karya. Tepatnya turnamen. Jadi pada saat saya udah mulai merasa, wah saya kayaknya bisa ya, saya mulai. Tapi yang saya foto ulang tahun, foto dokumenter. Kayak gitu, masih berarah ke sana gitu. Jadi kira-kira beberapa bulan kemudian baru saya dapat pekerjaan yang saya anggap itu komersil, itu motret untuk Hotel Borobudur, foto untuk poster di depan lobby gitu, di depan entrance ya. Jadi model
pakai kembang segala macam terus dicetak taruh untuk poster di situ. Itu pertama kali saya dapat pekerjaan komersial. Dalam hidup itu, kejujuran sangat penting. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, kita tangkap yang lalu dapat kita tuangkan dalam moral benar. Ayah dan ibu saya itu mendidik kita dari kecil jujur dalam arti kata, dalam segala hal. Kita harus jujur dari kecil. Itu pendidikan orang tua saya, yang memang orang tua saya sendiri pun mempunyai sifat seperti itu. Orang tua saya itu seorang tentara sejati ya. Dia seorang nasionalis sejati, dan dia pada saat dia dinas di tentara juga memberikan input kepada saya gitu loh, bahwa kan saya masih ingat ya, beliau tuh menjabat di Jambi ya, sering orang memberikan sesuatu dikembalikan sama dia. Kadang-kadang ada saya dikasih sesuatu, ditanya dari mana kamu, dari sini, kembaliin. Saya tanya kenapa dikembaliin, itu nggak boleh, menyalahi aturan. Karena dia selalu bilang gini, saya ini hamba negara ya, saya harus mengabdi kepada negara. Karena begitu saya nanti pensiun, negara akan memperhatikan saya. Sebuah komitmen ya, komitmen diri bahwa manusia terus jujur, itulah yang saya adopsi ya. Saya lakukan pada saat saya menginjak dewasa sampai sekarang. Jadi sebuah kejujuran itu penting. Sosok Pak Darwis yang saya kenal sendiri ya, dia orangnya humble, kemudian dia terbuka untuk bisa sharing apa yang dia ketahui tentang fotografi itu. Dia sebagai fotografer senior ya, dia banyak menularkan ilmu-ilmunya, ilmu fotografinya, apalagi pada fotografer pemula gitu. Bahwa seorang fotografer, terutama kalau kita bicara fotografer fashion atau fotografer mode, dia memang harus memahami. Saya dulu belajar makeup saya. Jadi sebetulnya sederhana aja. Makeup itu yang paling penting basicnya adalah foundationnya kan. Ternyata semua fondasi kan. Kita motret juga harus fondasinya harus makeup juga. Foundation bagus, itu yang lainnya tinggal ngelukis aja sih. Jadi memang kalau foundation salah, dia bisanya dulu ada alat pendeteksi kalau foundation itu salah, mantul dia, refleksi. Nah akhirnya bisa dibetulin. Nah perlu sekali. Tapi yang paling penting adalah seorang fotografer model atau fashion, dia harus belajar mengarahkan. Karena kalau enggak, dia tidak pernah merasakan sebuah interaksi terhadap objeknya. Dia tidak pernah bisa merasakan bahwa model ini antara posisinya, background, dan sekitarnya bagus enggak. Karena yang milihin stylist. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi ada 15 fotografer bisa sama kondisinya, karena yang fashion stylistnya satu. Sangat menyedihkan. Menjadi seorang fotografer tidak mutlak secara otodidak. Karena teknologi sekarang ini telah canggih, jadi mindset dan persepsi banyak orang bahwa fotografi bisa dipelajari secara otodidak. Padahal sebetulnya, menurut Darwis, banyak di dalam sebuah profesi fotografi yang perlu dipelajari. Seorang fotografer perlu karakter building. Apa itu karakter building? Membentuk sebuah karakter diri kita. Itu bukan hanya sifat dari keseharian kita, sikap perilaku kita, tapi sifat dan karakter cahaya. Contoh sederhana lah, ya. Kalau kita bicara cahaya atau kita masuk dalam studio itu kan cuma ada yang namanya softbox, mungkin fotografer juga, atau ada payung, ada standar reflektor atau namanya pisau yang gede. Sebetulnya itu karakter matahari. Kalau pagi itu softbox, kalau agak siang itu payung, siang sekali ada standar reflektor keras kan. Dia akan kembali ke payung lagi agak keras dan softbox. Kenapa kalau kita di luar, kita motret matahari satu, kita tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan minta matahari dua dong. Jadi artinya apa? Seorang fotografer betul-betul memahami menggunakan hanya satu cahaya untuk main light ya, untuk lampu utamanya ya. Karena ini kan kita bicara fotografi, jadi saya masuk ke teknis itu.
Kalau dia tidak tahu, ya dia harus belajar. Kalau dia nggak mau belajar, ya dia bukan fotografer. Itu saja. Karena kita sudah punya patokan bahwa fotografi adalah cahaya. Memotret orang, mengcapture orang, atau men-shoot orang dengan kondisi tata cahaya itu seperti membungkuskan. Kita dibungkus dengan cahaya jadi menarik kan. Nah itu prinsip-prinsip dasar itu yang memang harus dipunyai. Ya kita harus belajar. Memotret tidak hanya bicara tentang teknis. Karena seorang fotografer dalam melakukan pemotretan harus menggunakan feeling agar makna bisa tersampaikan dengan baik. Paling sering saya ditanya gini, Mas, gue motret HI ini, HI itu istilah human interest ya. Begitu saya motret orang lagi mengemis atau apa, saya kok nggak pernah dapat feel-nya, dia bilang. Ya. Kalau istilah saya adalah kita tidak pernah dapat roh energinya. Kenapa saya tanya? Susah gue ngeliat dia. Oke, lu pernah nonton film saya bilang. Dan lu pasti pernah nangis nonton film. Sering Mas. Kenapa lu nonton film bisa nangis ya gitu? Apa yang lu rasain? Iya kan kalau film sedih. Padahal film itu di acting semua itu. Artinya kamu pada saat nonton film, kamu bawa rasa kamu ke sana. Tapi kenapa kalau Anda motret kamu nggak kebawa? Karena fotografi adalah feeling. Teknis itu gampang, tinggal masukin foto selesai. Kamu harus masuk ke sana, karena kalau enggak susah. Berkomitmen, itulah prinsip seorang Darwis Triadi yang membuatnya sukses hingga saat ini. Menurutnya, menjadi seorang fotografer lebih banyak suka yang didapatkan. Jalani fotografi dengan semangat dan motivasi, tetap terus berjalan dan berkembang. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya sebetulnya kan gini, seorang profesional dia harus punya komitmen apapun yang dia lakukan. Dia nggak suka apa yang dia lakukan, ya karena Anda seorang profesional, lakukan dengan sebuah konsekuensi. Fotografi jangan Anda lakukan sebagai profesi. Kalau Anda sebagai profesi, Anda bosan, Anda frustasi. Karena kerjaan, kalau nggak disuruh nggak kerja. Tapi kalau fotografi itu Anda masuk ke dalam, ya kalau bahasa dinamikanya detak jantung Anda, kehidupan Anda, the way your life Anda bawa ke dalam kehidupan Anda, itu akan jauh lebih menarik. Menurut sang maestro, fotografi harus kembali lagi dengan penekanan cahaya. Wajib diperhatikan oleh seorang fotografer. Di zaman sekarang meskipun telah menggunakan digital, namun jika asal memotret saja, tentu hasil karya yang diciptakan tidak optimal. Sebetulnya gini, sebuah teknologi itu dibuat oleh manusia untuk segalanya mempermudah. Dulu dengan analog kita motret hari ini, jadinya belum tentu sekarang ini. Ada proses di film. Katakanlah kita punya Polaroid, cekrek, bener, ya. Tapi kan prosesnya bisa saja prosesnya jelek. Jadi itu sebuah proses. Ada sebuah kesabaran menunggu. Ya. Pada sifat manusia kan nggak sabar. Diberilah sebuah teknologi, manusia menciptakan. Sebetulnya manusia menciptakan juga pasti dari Tuhan, diberi akal, diberi apa kan? Oke, dang, lah digital. Semua cekrek jadi. Tapi orang lupa bahwa fotografi diciptakan karena cahaya. Dia lupa. Pokoknya cekrek, diedit lah segala macam. Esensinya lupa. Akhirnya apa? Sekarang hampir yang disebut fotografi itu tidak pernah terdengar esensinya. Setiap orang menjadi fotografer. Boleh, nggak ada masalah, bagus. Tapi masalahnya, Anda tahu nggak menjadi seorang fotografer itu seperti apa? Kalau Anda cuma bisa motret ya nggak apa-apa. Tapi seorang fotografer banyak tanggung jawab moralnya banyak. Ini yang tidak ada sekarang. Saya pikir, ya mungkin saya akan coba buat buku karena proses perjalanan saya udah 34 itu. Belum sampai full, kalau full kan selesai lah biasanya. Dan disitulah saya akhirnya coba mau sharing. Jadi ini buku sebetulnya mengenai sharing. Karena disitu kan saya tulis mata hati ya. Kenapa mata hati? Karena
mata itu adalah cerminan hati kita kalau kita selalu gunakan. Karena hati kan sebuah esensi ornamen yang paling dalam. Bukan hati ini tapi heart ya. Ya, itu yang harus kita sadari. Di situ saya sebutkan juga anugerah karena menurut saya menjadi fotografer itu sebuah anugerah daripada saya menjadi profesi yang lainnya. Anugerahnya apa? Ya itu tadi saya sudah cerita ya bahwa ternyata menjadi seorang fotografer itu bukan hanya profesi cari duit di situ, itu menjalani hidup gitu. Telah merasa bersyukur dengan apa yang telah dicapai saat ini, namun ada satu kesulitannya, dan salah satunya menghasilkan sebuah buku dari pengalaman hidupnya. Ada sih rencana itu ya, ada. Karena saya masih ingin membuat sebuah buku. Ya ini dari pengalaman sebetulnya, kan udah bukan teori lagi. Buku saya adalah buku pengalaman, bukan teori. Karena sudah tidak kalau kita masih membuat buku dari teori ya udah nggak ada gunanya menurut saya ya. Apalagi fotografi itu bukan teori kan, praktek fotografi itu kan. Dan di sini memang apa yang terjadi dalam perkembangan fotografi sekarang ini sebuah fenomena yang menurut saya perlu diarahkan secara tepat gitu loh. Karena kadang-kadang pemikiran sekarang kayak begini ya. Orang selalu berpikir hanya kekinian. Ya, kalau kita mau ngikutin mainstream, kita harus kekinian. Kekinian bener nggak gitu? Masalahnya kan itu. Kalau bener ya kita ikutin. Tapi banyak sebagian yang nggak tepat. Ngapain kita ikutin gitu? Makanya kadang-kadang saya berpikir, buat apa kita menjalankan hal yang mainstream kalau menurut batin kita jelas. Makanya dulu saya selalu ngejalanin orang ke kanan, saya ke kiri aja udah. Karena saya tahu ke kanan itu hanya cuma karena ngebebek misalnya. Terobosan baru penting untuk seorang fotografer. Kenapa saya membuat sebuah pendidikan? Itu komitmen atau janji atau keinginan saya sejak saat baru saya mulai. Yang saya sebutkan tadi bahwa saya kalau jadi tukang foto benar, saya pengen lah memberikan ilmu. Paling nggak saya punya pusat informasi fotografi. Orang mau nanya apa ke saya silahkan. Dan orang yang terjadi gitu datang ke tempat saya, ke sekolah ngobrol sama saya juga nggak ada masalah. Nah, pada saat saya punya sekolah memang ada metode basic yang kita lakukan karena kurikulum itu saya yang buat juga. Tapi kan fotografi berkembang ya dengan sesuai zamannya, teknologinya. Jadi banyak sekali kan saya tetap ngajar soalnya. Lebih banyak ngajar saya dibanding guru-guru yang lain, ada 17 guru lah kurang lebih. Tapi yang terakhir pasti ketemu saya 4-5 kali pasti ketemu saya. Nah pada saat ketemu saya, semua teori yang dapat saya rangkum, saya mendongeng. Saya ceritakan nih fotografi jadi dulu begini. Tapi ini kamu harus melakukan seperti ini. Bahwa fotografi ini bukan hanya sekedar teori. Mari kita rangkum, kita coba, kita betul-betul kita olah seperti sesuatu yang kita jalankan secara menarik gitu. Lagi bete, lagi apa, motret jadi asik. Lagi sakit, ya. Kayak tadi pagi saya kepala pusing. Begitu Anda datang kita fotografi hilang pusing saya. Nah seperti itu. Jadi itulah menjadi sebuah stimulan. Ya. Seperti itu. Hingga kini, Sang Maestro merasa bersyukur dengan apa yang telah dicapai. Secara jujur saya bukan orang bisnis ya. Saya tidak tahu marketing, tidak tahu apa. Karena orang nanya, Mas, gimana mengembangkan nama? Secara kan sekarang ada yang namanya apa? Leadership segala macam. Sebetulnya secara tidak langsung seorang fotografer juga memang harus melakukan sebuah leadership, ya. Kepemimpinan, kejujuran itu kan kepemimpinan. Kita harus punya motivasi. Ya, apa yang kita lakukan, apa itu motivasi? Kita harus melakukan sebuah terobosan yang kira-kira jangan itu lagi gitu loh. Karena sederhana saja, fotografi itu bisa kita eksplor segala macam kok. Ya, bukan hanya segi teknik pencahayaan saja, lakukan itu sesuai dengan irama hidup kita gitu loh. Komitmen,
harus dimiliki bagi seorang fotografer profesional. Belajar fotografi itu belajar berpikir smart. Oh, ada kok profesor, dokter, insinyur segala macam beli kamera begitu gelap dia bingung. Kok gelap? Begitu terang bingung. Saya cuma bilang kalau gelap lu terangin, kan ada settingannya. Kalau terang lu gelapin. Kalau goyang ya buat supaya nggak goyang, goyang kan speed rendah. Dia mikir, oh iya, itulah nalar itulah. Jadi fotografi itu syarat akan ilmu-ilmu logika. Itu yang sangat menarik. Pendidikan fotografi menjadikan bekal para siswanya untuk lebih mengenal dunia fotografi. Kita mau berprofesi itu komitmen dengan profesi itu. Karena dengan komitmen itu kan sebetulnya itu sama dengan kita bersyukur dan mengabdi di dalam hidup kita kan? Karena kita hidup kan udah rasa syukur, ya kan udah dikasih hidup, ya lo nafas aja nggak bayar. Ya kan?